warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughliq al-khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi zidna ilma wa wasi' lana fi arzaqina wa barik lana fi ma razaqtana wa ja'alna mahbubina fi qulubi ibadik wa a'izza fi uyunihim wa ja'alna mujahaa fi dunya wal akhirati wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal wa ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu walakal minnatu walakash syarafu ala kulli hal wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang samu kita cintai, kita muliakan, selalu kita hormati para asatidzah, para alim ulama yang menjadi penerus daripada perjuangan estafet dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan insyaallah beliau-beliau selalu mendapatkan kesehatan, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa terus memberikan, menebarkan manfaat untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kepada seluruh orang tua, sesepuh, tokoh masyarakat, bapak ataupun ibu RT dan RW setempat yang insya Allah beliau-beliau selalu diberikan taufik hidayah dari Allah untuk menjalankan amanat tugas, melaksanakan kewajiban dengan semaksimal mungkin. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, mustami'in, mustami'at rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari tadi selepas kita sholat isya, kita diberikan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa duduk berkumpul bersilaturahmi di Masjid As-Sabirin. Tidak terasa sekarang sudah jam 9.15 menit. Kalau melodi daripada waktu adzan isya, sekarang ini isya dikumandangkan jam 7:04 atau 5 menit. Artinya kalau lumut kenyo ini sudah dalu. Nah, kira-kira ibu-ibu, bapak-bapak masih tahan nggak jika malam-malam? Masih sabar ya? Yo, namanya Masjid Sabirin, masjid wong yang sabar. Jadi insya Allah yang masuk di sini sabar, berdalu sabar, dengan keceramah malam juga sabar. Tinggal yang ceramah yang tak sabar ceramah malam. Tapi insya Allah walaupun yang akan disampaikan ini mungkin sedikit, tetapi insya Allah sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, mustami'in mustami'at rahimani wa rahimakumullah. Kita berkumpul pada malam hari ini
untuk memperingati daripada salah satu hari besar Islam. Di dalam satu tahun, menurut penanggalan Arab, ada beberapa hari besar Islam yang sangat perlu untuk kita peringati. Yang pertama, kalau kita tarik daripada awal bulan tahun Hijriyah adalah bulan Muharram. Maka di bulan Muharram di situ kita ada peringatan hari besar Islam yang kita sering adakan memperingati daripada tahun baru Hijriyah yang sangat identik erat ikatannya dengan hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah bulan Muharram kita melewati apa yang sekarang kita adakan, yaitu bulan Rabiul Awal. Maka di bulan Rabiul Awal ada peringatan hari besar Islam yang selalu kita ingat, yaitu Maulid ataupun hari kelahirannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah bulan Rabiul Awal akan kita hadapi setelahnya, yaitu bulan Rajab, bulan yang di situ ada peristiwa penting Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang terakhir yang sering kita lalui adalah di bulan Ramadan. Maka di bulan Ramadan, di tanggal 17 Ramadan, ada malam nuzulul Quran, yaitu malam yang pertama kali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril. Maka hadirin hadirat, di dalam satu tahun kalau kita hitung minimal ada peringatan hari besar Islam. Pertama di bulan Muharram, kedua di bulan Rabiul Awal, ketiga di bulan Rajab, keempat di bulan Ramadan. Yang galo-galo daripada peringatan hari besar Islam tersebut ada hubungannya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan Muharram ingat hijrah. Hijrahnya siapa? Hijrahnya Nabi Muhammad dari kota Mekah ke kota Madinah. Di bulan Rabiul Awal ingat hari lahir. Hari lahirnya siapa? Hari lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di bulan Rajab ingat dengan Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'rajnya siapa? Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di bulan Ramadan kita ingat malam nuzul Quran, diwahyukan pertama kali kalam-kalam ataupun firman Allah Subhanahu Wa Taala dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimani wa rahimakumullah, apa yang kita lakukan pada malam hari ini adalah untuk makmano supaya kita bisa terus menjaga ingatan kita, meningkatkan kedekatan hubungan kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita perlu terus menjaga kedekatan hubungan kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena jikalau kita tidak mampu untuk menjaga, meningkatkan kedekatan kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka otomatis kalau kita tidak dekat sama Nabi, artinya kita dekatnya sama lawannya Nabi. Karena itu logikanya karena itu, kalau kita tidak dekat sama Nabi, otomatis kita dekatnya sama lawannya Nabi. Siapa lawannya Nabi? Kalau kita simpulkan lawannya Nabi adalah setan
dan bala tentara setan. Nauzubillah subhanallah. Jadi kalau kita bertanya sama diri kita masing-masing, lemaklah kita berkawan sama Nabi atau berkawan sama setan kira-kira? Jawab yang ngompak. Kira-kira lemaklah kita berkawan sama Nabi atau berkawan sama setan dan bala tentaranya? Berkalah, tentulah, cengkilah, cetolah, lemah itu berkawan sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi alhamdulillah ternyata di masjid ini jamaahnya kompak, imannya masih nyambung, akalnya masih nalar, kita masih sadar. Sehebat apapun kita sangat perlu untuk selalu dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Karena bahaya kalau kita tidak dekat sama Nabi, maka artinya kita dekat sama setan. Nah hadirin hadirat, di zaman sekarang ini luar biasa perkembangan zaman, yang mana perkembangan zaman tersebut banyak yang mengajak daripada umat, khususnya generasi-generasi penerus, untuk dionyo itu mereka jauh dari Nabi, dekat dengan setan. Sekali lagi diulangi, di zaman sekarang ini banyak yang perkembangan teknologi, perkembangan zaman, yang sayangnya perkembangan zaman teknologi tersebut bukan untuk mendekatkan mereka dengan Nabi Muhammad, tetapi sebaliknya, dari perkembangan zaman, dari sebab perkembangan teknologi, maka mereka menjauh dari Nabi Muhammad, dan akhirnya mereka dekat, mereka rapat, mereka kawanan sama setan. Alhamdulillah. Nah apa contohnya? Kalau nanti contoh terlalu banyak contohnya. Seperti contoh yang paling sederhana, zaman sekarang ini hampir mayoritas daripada generasi muda-mudi umat Islam, yang mereka ini memiliki satu alat teknologi yang namanya H dan P. Namanya H dan P. H itu artinya hand, P itu artinya phone. Hand itu artinya tangan, phone itu artinya telepon. Artinya kalau digabung, hand itu tangan, phone itu telepon. Jadi kalau gabungannya apa dia? Tangan telepon atau telepon tangan? Tangan telepon atau telepon tangan? Telepon genggam. Bukannya tangan. Telepon genggam. Jadi dari namanya sudah bahaya. Handphone itu penyebutannya sudah nunjuk tahu kita bahwasanya wong yang muat teknologi handphone tersebut pengennya kita umat Islam itu punya interaksi, punya hubungan dengan alat yang baru ini yang namanya handphone lebih erat dibandingkan hubungan kita dengan apapun. Nah, namanya telepon genggam, singgonyo sekarang ini di mana tempat, kapanpun waktunya. Nah lagi ngapoi baik, kita sudah terlalu candu, tidak pacak lepas dengan yang namanya HP. Kira-kira betul atau salah omongan ini? Kalau salah omongin salah. Kira-kira betul atau salah omongan ini? Di mana tempat? Tidak di masjid, tidak di musola, tidak di rumah, tidak di pasar. Di mana tempat? Di rumah, di kamar, di ruang tamu, di tempat keluarga, di pojok ataupun di ruang makan, bahkan minta maaf di jero kamar mandi sekalipun, kadang-kadang masih ada nak berejo megang namanya telepon genggam. Apalagi model sekarang ini minta maaf telepon genggam, nanti
dulu yang masih bertahan sampai sekarang namanya Facebook. Facebook itu face itu gai gitu. Itu buku gai. Singgonyo gai itu di situ banyak dia. Ada gainya yang belum beres, ada gainya yang sudah dipoles luar biasa. Nah ini kemudian berkembang. Yang paling meresahkan sekarang ini apa dia? Ada aplikasi namanya Snap Video, atau aplikasi namanya TikTok Snap. Singgonya tak tahu budak-budak tadi kalau sudah pakai Snap, namanya Snap itu bukan snack makanan, bukan Snap api ulo itu bahaya. Apa ya? Bahaya, dah tingkat ulo yang tak bahaya, kecuali bagi siapa? Bagi pawang ulo. Kalau ada pawang ngomong ayo ulo tuh tidak bahaya, kita kalah tahu pawang yuk. Kalau bagi yang bukan pawang, ulo tetap bahaya. Jadi balik ke cerita tadi, teknologi sekarang ini yang paling sederhana yang bisa dicontohkan adalah HP. Dari HP inilah kaula muda, pemuda ataupun pemudi Islam, muslimin ataupun muslimat, interaksinya sudah luar biasa dengan HP, sehingga informasi apapun yang mereka terima banyaklah lewat HP dibandingkan lewat sumber-sumber informasi yang lain. Yang mereka jingok HP, yang mereka dengar HP. Katanya ulama, kalau hati ini punya pintu. Hati ini ibarat rumah. Rumah ini ada pintu. Di dalam diri kita yang paling berperan adalah hati. Kalau hatinya baik, maka pribadinya baik. Kalau hatinya rusak, maka pribadinya juga rusak. Nah, katanya ulama, hati ini seperti rumah, dan rumah ini memiliki pintu, maka hati juga punya pintu, dan pintunya hati adalah mata sama kuping. Pintunya hati adalah mata sama kuping. Maksudnya mana Ustaz? Kalam ulama tadi, apa yang kita jingok itulah yang bakal masuk ke dalam hati. Apa yang kita dengar itulah yang bakal masuk ke dalam hati. Maka di saat informasi yang kita jingok, yang kita dengar, interaksinya hampir 99,99%, wong sekarang ini kalau megang HP, informasinya dari HP, maka wajar wong sekarang hatinya hati-hati. Habis sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Dari hati. Lagi masak, lembe hati, muat status dulu. Masak apa namanya? Sambal jengkol. Nah, berjalan kemana-mana, nyingok ada kembang bagus dikit. Nah, kan macam-macam. Hatinya hati-hati. Nah, HP ini sumber informasi yang sangat berperan di masa sekarang. Inilah yang kita sadar atau tidak sadar menjauhkan kita dari contoh suri tauladan utama uswatun hasanah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin hadirat, kita pengen sehebat apapun perkembangan zaman, jangan sampai kita terpelok terlalu jauh. Makanya di dalam 1 tahun penting kita untuk mengadakan peringatan hari besar Islam seperti ini, supaya peringatan ataupun acara-acara seperti ini menjadi cas hati kita, menjadi penyemangat kita dan pengingat kita, agar kita tidak jalan jauh-jauh, kita jalannya tetap di jalan
yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam kesempatan ini ana sebagai penceramah mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pengurus Masjid As-Sabirin dan seluruh yang telah berpartisipasi di dalam kelancaran acara seperti ini. Kita yang tua atau yang sudah berumur yang punya anak, target utama ngadukan acara seperti ini budak-budak ini. Nah, target kita ngadukan acara malam hari ini bukan kita. Mungkin kita sudah sering dengar ceramah, mungkin kita sudah sering dengar adonyo marhaban atau ya Nabi salam alaika. Cuma yang kita harapkan mereka-mereka yang masih umur di bawah 15 tahun inilah, atau yang di bawah 20 tahun inilah, yang di saat mereka hadir melok duduk sama kita malam hari ini, besok pas kita tanya semalam ada acara aku, maka mereka mampu untuk menjawab semalam aku hadir melok duduk di Masjid As-Sabirin ngadoken acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka baca jawabnya itu sudah luar biasa, bapak-bapak, ibu-ibu. Ingatan seperti itu sangat penting, karena kalau mereka sudah baca nyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, besok kita tanya semalam ada acara aku, oh semalam itu Maulid Nabi Muhammad. Kita lanjut tanya lagi, apa dia Maulid Nabi? Oh, Maulid Nabi itu artinya kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah cukup untuk kita sebagai pengaman keimanannya dia, kalau dia sudah kenal sama dia punya Nabi yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, bahaya kalau kita lupa sama Nabi. Contoh misal yang bahayanya model ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau ngajarkan kita untuk selalu berjalan di jalan yang baik, sehingga di jalan yang baik tersebut kalau kita meninggal di akhirat kita masuk ke dalam surga Allah. Kan Nabi pernah ngomong, kata Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah. Kalau umatku pasti masuk surga. Lemah tak? Nabi ngomong kalau umatku pasti masuk surga. Kira-kira lemah tak? Oh, lemah nih yang luar biasa. Alhamdulillah, kita yang bukan apa-apa, yang sederhana ibadahnya, Nabi menjanjikan kalau umatku pasti masuk surga. Lalu Nabi melanjutkan, ilaman apa kecuali ada umat yang tidak galak masuk surga. Nah ini aneh. Nabi ngomong kalau umat masuk surga kecuali yang tidak galak. Kira-kira ibu-ibu, kalau misalnya ibu-ibu ngomong dionyo dipersilahkan untuk makan, tiba-tiba dia ngomong tidak galak, padahal yang disajikan tuh makanan lemak, kita nyebut itu ngaku lah kira-kira makanan lemak disuruh makan tidak galak, kira-kira ngaku lah. Kalau ada kalimat lebih pucuk jolo sama milo, yang malah itu ini surga. Nabi sudah ngomong sama kita kalau pasti masuk surga kecuali yang tidak galak. Maka saking herannya sahabat, mereka bertanya sama Nabi Muhammad, wahai Nabi, siapa kira-kira yang tak galak masuk surga itu siapa? Alam keterbanganannya, alam keterlaluannya. Nabi nyuruh kita masuk surga, mempersilahkan, menjamin kita masuk surga, kok tiba-tiba dia tidak galak. Maka Nabi menjawab, man ato'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat sama aku, maka dia masuk surga. Siapa yang taat sama aku, maka dia masuk surga. Kita galak tak masuk surga? Galak tak masuk surga? Nah, kalau galak masuk surga, Nabi ngomong, mak mano supaya kita bisa galak masuk surga? Jagonyo taat sama Nabi Muhammad. Taat sama
maksudnya kalau Nabi ngomong sholat 5 waktu itu wajib untuk dikerjakan, maka kita kerjakan. Itu namanya taat sama Nabi. Sholat 5 waktu wajib digawekan, kita gawekan. Nah kira-kira yang di sini sholat 5 waktu galau-galau kan? Galau-galau sholat 5 waktu. Amin. Sholat 5 waktu galau-galau. Ngaku jangan ganggu nih. Sholat 5 waktu galau-galau. Sholat. Ibu-ibu sholat galau. Sholatnya galau. Alhamdulillah, insya Allah sholatnya baik. Sholat 5 waktu digawekannya, puasa Ramadan digawekannya, zakat kalau dia wajib zakat digawekannya. Itu artinya taat sama Nabi Muhammad SAW. Nah sebaliknya, waman asoni, dan barang siapa yang tidak nurut sama aku, yang tidak taat sama aku, maka dialah yang tidak kalah masuk surga. Nah Nabi hadirin Nabi Muhammad sudah nunjuk kita jalan-jalan yang baik. Tinggal kita jalani, tinggal kita tapaki, tinggal kita peloki, maka jalan tersebut akan mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi karena ada perkembangan teknologi dan zaman ini, akhirnya banyak orang yang minggir, banyak orang yang tidak kalah melok jalan Nabi Muhammad SAW. Sebagai contoh, Nabi nyuruh kita untuk menutup aurat. Nabi nyuruh kita wajib, baik laki-laki ataupun perempuan, wajib untuk menutup aurat. Kalau kita lanang, auratnya kita yang wajib untuk kita tutup, baik di sholat ataupun di luar sholat, antara pusat sampai ke dengkul. Antara pusat sampai ke dengkul itu wajib untuk kita tutup di dalam sholat atau di luar sholat. Jangan mentang-mentang minta maaf, selangangan baik, pakai celana pendek, apa-apa, kejinguan pahanya, wih berdosa. Kenapa berdosa Ustaz? Aurat tuh wajib untuk ditutup. Ustaz, aku di main bulu tangkis. Nah sekarang ini kan musim bulu tangkis lagi. Aku lagi main futsal, tutup, tetap wajib. Tidak kasih alasannya. Ini aurat yang wajib untuk kita tutup. Ibu-ibu kaum muslimah auratnya lebih banyak lagi. Dari ujung rambut sampai ujung kaki kecuali wajah sama telapak tangan, itu galo-galonya aurat yang wajib untuk ditutup, baik di dalam sholat atau di luar sholat. Nah kadang-kadang minta maaf, aduh insya Allah di daerah sini tak ganti. Kalau daerah anak 10 ini banyak, anak tinggal 10 ini banyak. Bapak-bapak itu pakai celana pendek tidak berbaju, pakai celana pendek tidak berbaju, ekor bonceng metu jalan. Ya Allah, berdosa. Itu tuh aurat. Yang lebih parah lagi ibu-ibu muslimah, dionyo itu baju tedo ini kalau sekarang nyebutnya piyama. Baju tedo dipakai untuk jalan-jalan. Lagi musim sekarang ini baju tedo itu kan namanya baju tedo. Kainnya tipis, kadang-kadang ada yang pendek model sini, ada yang model pendek modelnya ini. La haula wala quwata illa billah. Ada yang tangan panjang, ada yang tangan pendek. Berjalan di jalan-jalan siang bolong, ketahuan nian belum mandi, tapi berjalan. Ini namanya tidak meloi jalan Nabi Muhammad SAW. Ibu-ibu minta maaf, kita wajib untuk nutup aurat, kita wajib pakai jilbab. Dan bukan sekedar memakai jilbab, jilbabnya juga harus jilbab yang syar'i. Mana maksud jilbab syar'i? Maksudnya jilbab syar'i, kita memakai jilbab dan pakaiannya juga pakaian muslimah. Maksud pakaian muslimah makna yang bajunya atau pakaiannya itu
tidak mempertontonkan lekuk tubuh, apalagi warna kulit. Jadi tidak boleh pakai jilbab, tapi celana tetap celana jin. Ya sama bohong namanya. Memang dia nutupi aurat, cuma ini yang tetap nanti celana jin sama bohong. Lebih dari itu ada. Pakai jilbab, tetapi yang dipakai celananya bukan celana jin lagi. Lebih dari jin, apa dia? Tidak tahu nyambung. Yang pakai kamu nih, pakai legging. Kalau dari jauh itu kalau kita naik motor, aduh ibu-ibu pakai jilbab coklat, baju merah, bajunya itu sampai di sini deh setengah paha. Di bawahnya pergi wanita bercelana. Ibu ini alat landas nih. Pas sudah parah ternyata leggingnya warna kulit. Warna coklat warna kulit. Nah ini kan namanya tidak boleh. Nah inilah hadirin-hadirin. Gara-gara hal-hal seperti inilah, karena kita tidak kenal, tidak dekat sama Nabi Muhammad SAW, akhirnya kita terpelok dengan perkembangan zaman. Akhirnya kita bukan dekat sama Nabi, tetapi dekatnya sama setan dan bala tentara setan. Na'udzubillah. Maka sekali lagi peringatan seperti ini tujuannya kita memompa semangat kita untuk kembali kenal sama Nabi, kembali dekat dengan Nabi Muhammad SAW, dengan harapan insya Allah kita balik dari sini kita punya semangat untuk mencontoh Nabi Muhammad SAW, sehingga kelak di akhirat insya Allah kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang terakhir, kata panjang-panjang, nyunyam. Bagalanya 10 ini lalu. Yang terakhir, kita ngadakan maulid ini pastinya akan mendapatkan keberkahan. Pasti kita akan dapat keberkahan. Kenapa? Karena yang kita ingat adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ini adalah simbol keberkahan. Apa yang berhubungan sama Nabi, maka pasti akan mendapatkan berkah. Berkah itu apa? Berkah itu artinya kita dapat tambahan nikmat, dan tambahan nikmat tersebut membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin hadirat, kita hadir maulid ini kan macam-macam. Ada yang bermodal, ada yang tidak bermodal. Betul lah? Kalau maulid ini kan macam-macam. Ada yang nyonya tadi disampaikan modalnya modal tenaga. Ada yang modalnya modal harta, melo. Tadi kan duit juga mau dikumpul 3 juta sekian tadi kan? Sisa berapa tadi? Sisa 100. Nah, saya mau 100 tuh. Saya tuh sisanya. Atau yang dionyo bukan modal tenaga, melo ngewangi ida, melo nyumbang juga ida, cuma dia melo hawo baik. Aku dia melo hawo melo hadir. Ini alhamdulillah. Jangan kita kecil nyumbang ida, ngewangi ida, melo hadir pun jangan. Alhamdulillah. Kalau duit ada, tenaga ada, tapi kata yang hadir kira-kira berhasil lah aja. Kita, apa yang modal awal ini penting juga. Sekarang yang hadir pakai modal awal tapi pakai nyumbang. Yang hadir pakai modal awal pakai nyumbang. Pakai modal awal. Alhamdulillah. Jangan dikecilkan modal awal itu penting. Karena mereka lah akhirnya
tidak masalah. Galo-galo yo pasti dapat berkah. Berkah dari siapa? Dari Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, berkah yang paling kita pengen dari kehadiran kita di sini, dari partisipasinya kita untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kita pengen makmano di dunia kita dapat syafaatnya Nabi, di akhirat juga kita dapat syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makmano Ustaz, di dunia bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad ini kalau kita melalui kehadiran kita di dalam masjid atau acara Maulid malam ini, atau kita melok ngewangi. Ustaz, aku tidak sempat ngewangi, tadi itu aku sibuk, habis acara masih sempat ngewangi, bungkus-bungkus apa makanan, apa namanya kap, aku pacak kita bersihkan ngewangi. Aku nanda ngewangi Ustaz, kamu lah kamu. Alhamdulillah. Nah, kita hadir di sini. Kalau kita dapat syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka insya Allah kita besok balik, duit yang kita cari jadi duit yang berkah. Karena kita duit yang ini kuat, duit yang kita cari dan jadi duit yang berkah. Kalau urusan berkah, sentuhan Nabi ini banyak yang. Sebagai contoh, ana singkat ceritanya. Ada sahabat yang namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah. Beliau ini pernah keluar malam-malam karena kelaparan, nyari makan. Akhirnya bertemu sama beberapa sahabat, pengen minta diajak makan di rumahnya. Tidak kata yang ngajak makan. Bertemu sama Nabi Muhammad. Akhirnya pas bertemu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Hurairah langsung diomongi oleh Nabi, "Payu ke rumah, di rumah aku ada yang menjuk semangkok susu." Semangkok susu. Maka Abu Hurairah yang dalam keadaan lapar senang bukan main. Nah, alhamdulillah ada lokak makan. Beliau berjalan sama Nabi Muhammad. Begitu sampai di rumahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Hurairah diomongi oleh Rasulullah, "Wahai Abu Hurairah, kau panggil kawan-kawan kau. Kau panggil kawan-kawan kau." Kawannya Abu Hurairah itu berjumlah tidak kurang dari 70 orang. 70 orang itu banyak atau dikit? Banyak. 70 orang banyak. Dipanggil. Setelah dipanggil, mereka berkumpul di depan masjid di dekat pintu rumahnya Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi ngomong kepada Abu Hurairah, "Kau masuk sini, kau pegang mangkok susu ini, lalu kau putar seluruh sahabat-sahabatnya kau untuk minum dari susu yang ada di mangkok ini." Maka Abu Hurairah waktu itu gugup. Mangkok susu itu isinya dikit, cuma pacak cukup untuk sikowo. Sedangkan Nabi Muhammad nyuruh Abu Hurairah keliling ke sahabat kawan-kawannya yang jumlahnya 70 tidak masuk akal. Akhirnya aku nak ngomong sama Nabi Muhammad, ini tidak mungkin semangkok susu itu 70 orang, tidak lemah yang nyuruh Nabi. Kalau Nabi Jokan dikelilingi, kita tahu barang ini memang tidak cukup. Cuma beliau akhirnya mengikuti perintah Nabi Muhammad SAW. Keliling Abu Hurairah, siko sahabat hidup. Setelah sahabat ini pindah ke sampingnya, kelar pindah ke sampingnya. 70 waktu akhirnya minumnya sampai atep. Atep dalam atep. Atep itu sendawa.
kenyang luar biasa. Akhirnya begitu sudah selesai galo-galo, tersisa dari susu tadi sisa yang hanya cukup untuk si kokong. Bayang-bayang kayak gitu nih. Dari mangkok susu tadi atau di jero mangkok tadi sisa yang cuma cukup untuk si kokong. Dikit yang sisa yuk. Tinggal setengah kopi habis. Kalau Abu Hurairah minum, maka Nabi tidak minum. Kalau Nabi minum, maka Abu Hurairah tidak. Nah, ini kira-kira kan lausan ini. Repot kan? Akhirnya Abu Hurairah ngawak mangkok tadi di depan Nabi Muhammad SAW. Wahai Rasulullah, alhamdulillah galo-galo kawan aku sudah minum. Maka inilah sisanya wahai Nabi Muhammad. Maka Nabi ngomong sama Abu Hurairah, ente jatuh minumlah dulu. Minumlah dulu Abu Hurairah, ente minumlah habis ente baru anak. Oh, Abu Hurairah takut. Nah, kaget, anak minumnya bakal habis. Jangan Nabi, antum dulu be, engkau dulu be yang minum, jangan anak duluan. Tidak, kata Rasulullah, minumlah. Katanya Abu Hurairah, jangan Nabi, antum dulu yang minum, engkau dulu yang minum. Padahal dalam hatinya kalau Nabi minum bakal habis. Repot cerita ini. Akhirnya setelah tawar menawar, Abu Hurairah pun meminum air susu tadi dari mangkok, mulai minum. Kelokep. Akhirnya mangkok tadi masih ada. Kata Rasulullah, minumlah lagi. Sudah Nabi jadilah, tidak minum lagi. Kelokep. Tagok kenyum. Rasulullah sudah kelar. Minumlah lagi kata Nabi Muhammad. Akhirnya katanya Abu Hurairah, aku terus minum sampai seluruh perutmu ini penuh dengan susu. Sekenyang-kenyangnya. Dan hebatnya kata Abu Hurairah, susu itu masih sisa satu tegok. Nah ini berkah Nabi Muhammad. Jadi kita yakin meskipun Nabi sudah meninggal, kita nyebut nama Nabi malam hari ini Nabi minumi kita. Maka Nabi bakal nyentuh daripada kehidupan kita. Besok kita akan temukan harta yang kita punya jadi harta yang barokah, insya Allah. Jadi kalau kita ngadakan acara maulid ini jangan nanggung-nanggung. Berkah, hadir maulid semangat, berkah. Kenapa? Kita bakal dapat syafaatnya Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, keluarga kita jadi keluarga berkah, berkat maulid. Biasanya si suami laki ngomongi bininya susah, bini ngomongi lakinya susah, wong tua ngomongi anaknya susah. Cuma semalam alhamdulillah kita hadir majelis maulid Nabi Muhammad di Masjid At-Tahiri. Yang lakinya hadir, bininya hadir, anaknya melok hadir. Atau yang hadir cuma laki be, bini sama anak di rumah. Atau yang hadir bini be, laki sama anak di rumah. Yang penting di situ rumah tersebut ada yang melok hadir. Nah yang hadir ini dia dapat perhatian dari Nabi Muhammad. Maka pas dia balik ngetok pintu rumah, keberkahan Nabi Muhammad akan nular ke seluruh wong yang ada di rumah. Akhirnya dia yang rumah timur awalnya tidak harmonis jadi harmonis. Yang anak susah diomongi jadi nurut. Ini berkat siapa? Berkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berkat orang ini banyak. Kita tidak banyak cerita siko-siko. Yang penting yakinlah setiap kita hadir maulid Nabi pasti ada keberkahan. Yakin. Sampai ada anak punya tetangga. Waktu itu dia cerita lagi sulitnya, seluruh duit tabungannya habis. Barang yang ada di rumahnya terjual. Anak-anaknya nak sekolah butuh biaya. Ini repot keadaannya. Gawian lagi sempit, dah katik lokak kata orang Palembang ini. Dah katik lokak. Apalagi corona ini
biasanya kelebu dunia tentang corona ini. Jadi alhasil apa? Dia curhat, dia ngomong sharing sama kawannya, aku ini sudah terlilit utang banyak, duit aku tabungan habis nol, kemudian barang-barang yang ada di rumah sudah terjual, TV aku sudah kosong rumah habis dia. Mana urusan ini supaya aku bisa terbebas dari urusan sempit seperti ini. Maka kawannya tadi ngomong dia kalau Palembang ngomong itu nyelentuk. Dan nyelentuk dia ngomong, kau sederhana di rumah kau bacalah maulid setiap Kamis malam Jumat. Istiqomah baca maulid setiap Kamis malam Jumat, baca di rumah. Yang dibaca waktu itu maulid dia ulami yang tadi kita dengarkan. Akhirnya setiap malam Jumat dia baca maulid di rumah. Alhamdulillah, yang kemarin banyak utang sekarang lah punya rumah, punya benda, dan anak yang sudah sekolah di luar negeri berkat baca maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini berkahnya di dunia. Kalau di akhirat tambah lagi. Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap kita mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad dengan kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, maka akan ada malaikat yang ngadep Nabi Muhammad, lalu malaikat tadi menyuruh ngomong sama Nabi bahwasanya fulan bin fulan atau fulanah binti fulan itu mengucapkan sholawat kepada engkau wahai Rasulullah. Artinya namu kita malam hari ini sama namu wong tua kita dikenal oleh Nabi Muhammad. Apa untungnya? Untungnya kakek di akhirat. Pas di akhirat kakek, begitu kita lagi susah, begitu kita lagi mengejo untuk selamat dari panasnya padang mahsyar, maka yang pertama kita cari adalah Nabi Muhammad. Maka pas kita manggil Nabi, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi langsung kenal. Nanya gitu, siapa nama kau? Oh, nama aku Johan binti John. Johan bin John. Johan bin John. Atau siapa nama kita yang hadir? Nabi tahu. Oh, ini biasa sholawat samuaku, namanya sering disetor oleh malaikat kepadaku, maka wong ini mendapatkan pertolongan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadirin hadirat, insya Allah apa yang kita adokan malam hari ini menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seluruh hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seluruh kesusahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sakit insya Allah diberikan kesehatan, yang sempit insya Allah diberikan kelapangan, yang susah insya Allah diberikan kesenangan, dan kita minta agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, wafat dalam keadaan husnul khotimah, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup, mari kita bersolawat bersama kepada Nabi Muhammad SAW. Insya Allah hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
نبينا محمد ولقد أشرت للنهد من أصابه تحيي القلوب تهيج الأشجان اللهم أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن بسوائر قد علم لصفة ربنا وحدانا وإذا كنا بالمودة هنا الفوائد فكرنا ورجانا بواحد الأحد العلي أكرم إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا وآله وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذكرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عيد الرضا ترعانا في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسعيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق زولنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا واتبعنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا واتوب إلينا واسقنا كاس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واغفر لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلح عن عقبانا يا رب واجمعنا وعافا لنا في ذلك الفردوس يا المصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصفا أبصارنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين بسر الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم يا الله يكفيك السائلين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وترك السخاء وسوء القضاء والشماتات الوعداء اللهم بحق الفاتحة والسد الفاتحة وسجود الفاتحة وبنور الفاتحة وبركة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الله يا منع ابتلي يغفر يرحم ويدافع البلاء يا الله ويدافع البلاء يا رحمن ويدافع البلاء يا رحيم إنك على كل شيء قدير مثلنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة دعوهم فيها سلام اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوهم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم